Muhammad Ismail Al-Faruqi lahir di Yaibah, Palestina, karena dibunuh oleh sekelompok orang yang anti Arab pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya Agus Mawar dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Asadiyah Singkang, ingin mempresentasikan tentang pemikiran kalam Muhammad Ismail Razi Al-Faruqi sebagai tugas dari mata kuliah pemikiran kalam modern yang diampu oleh dosen kami Nurdin Zainal S.Phil M.Phil. Adapun pada kesempatan ini ada 3 yang saya akan bahas, yaitu biografi Muhammad Ismail Razi Al-Faruqi, kemudian pemikiran kalam beliau, dan terakhir analisis kritik pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi. Yang pertama, biodatanya. Muhammad Ismail Al-Faruqi lahir di Yaibah, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Bapak beliau, ayah beliau yaitu Al-Huda Al-Faruqi, yang dimana bekerja sebagai hakim di Palestina pada saat itu. Maka pendidikan Ismail Faruqi pertama dimulai ketika beliau belajar sendiri dari ayahnya. Maka setelah adanya serangan Israel ke Palestina, maka beliau dan keluarganya pergi mengungsi di Lebanon. Maka di Lebanon beliau melanjutkan pendidikannya, termasuk melanjutkan pendidikan di Universitas Harvard Amerika, kemudian di Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian beliau wafat karena dibunuh oleh sekelompok orang yang anti Arab pada saat itu. Beliau dan keluarganya dibunuh di rumahnya sendiri pada tanggal 24 Mei 1986. Yang kedua, pemikiran kalam beliau. Yang saya ingin bahas adalah tentang pemikiran kalam beliau tentang islamisasi pengetahuan. Islamisasi pengetahuan ini dilatar belakangi oleh kegelisahan beliau melihat kondisi umat Islam pada saat itu, yang dimana banyak umat Islam yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Barat. Umat Islam banyak yang sudah meninggalkan identitasnya sebagai Islam, yang hanya menyukai pemikiran-pemikiran Barat. Maka pada saat itu banyak umat Islam yang jahil, bodoh, karena banyak yang bertaklid buta. Maka pada tahun 1977 diadakan konferensi umat Islam di Makkah. Maka beliau maju untuk mempresentasikan dan menyodorkan pemikiran beliau tentang islamisasi pengetahuan. Maka prinsip dasar dalam islamisasi pengetahuan ini yaitu pertama adalah keesaan Allah.
di mana ilmu pengetahuan itu harus berlandaskan dengan tauhid. Kemudian yang kedua adalah kesatuan alam semesta. Beliau mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dan sudah memiliki aturan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan sesuai kodratnya Allah. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan kebenaran dan ilmu pengetahuan. Beliau mengatakan bahwa wahyu dan akal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka ilmu pengetahuan adalah berasal dari Allah dan wahyu adalah berasal dari Allah, maka kebenaran kedua-duanya tidak bisa terpisahkan. Kemudian islamisasi artinya mengkaji ulang pengetahuan-pengetahuan barat, baik yang berorientasi kepada ekonomi, pendidikan, politik, teknologi, maka semuanya itu dikaji, dipelajari. Pemikiran barat dikaji, kemudian dari pemikiran barat ini akan disusun kembali metode-metode atau pemikiran-pemikiran barat ini kemudian disesuaikan dengan pemikiran Islam. Maka itulah proses islamisasi pengetahuan yang disodorkan oleh beliau. Maka landasan pokoknya adalah bagaimana pemikiran barat ini dicerna, kemudian dihasilkan kembali pemikiran-pemikiran barat yang bernotabenekan dengan pemikiran Islam. Kemudian yang ketiga, kritik terhadap pemikiran beliau. Maka dari pemaparan beliau ada yang mengkritisi, yaitu Ziauddin Sardar. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan Islam dan pengetahuan barat adalah sesuatu yang tidak bisa disatukan, di mana pengetahuan barat ini lahir karena latar belakang dan konsep-konsep Arab, metodologi orang barat, ya. Maksud saya bahwa pengetahuan barat ini lahir karena latar belakang orang-orang barat. Metodologinya orang barat ini tidak sesuai dengan metodologi orang-orang Islam. Maka pemikiran barat ini tidak bisa diislamkan. Meskipun beliau Sardar ini sepakat bahwa islamisasi pendidikan itu harus, pengetahuan itu harus diadakan, tetapi beliau hanya memberikan batasan-batasan bahwa islamisasi pengetahuan bisa dilakukan dengan batasan-batasan, bahwa harus ada batasan mana yang bisa diislamisasikan dan mana yang tidak. Yang kedua yang mengkritik pemikiran beliau adalah Fazlur Rahman. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan itu pada hakikatnya murni, bahwa pemikiran barat itu murni, pemikiran Islam itu murni. Nanti dia akan berorientasi kepada pemikiran barat atau Islam bergantung siapa yang mempelajarinya. Ketika pemikiran barat dipelajari oleh orang Islam, maka bisa jadi pemikiran barat ini dicerna oleh orang Islam, maka akan menghasilkan pemikiran Islam. Begitupun sebaliknya, walaupun dia adalah pemikiran Islam, tetapi ketika dicerna oleh orang barat, maka bisa jadi menghasilkan pemikiran barat. Maka beliau mengatakan ilmu pengetahuan itu tidak bisa diintervensikan, artinya tidak bisa mengadakan pengislamisasian pada pengetahuan. Baik, itulah yang saya paparkan pada kesempatan ini. Ada benarnya datanya dari Allah dan ada salahnya, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.